Tes satu, gitu aja nih.
Kita bernyanyi. Dari titah yang kelima sampai titah yang ke-10, titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ketujuh, jangan berzina. Titah yang kedelapan, jangan mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Sempurna kasih-Mu.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Surat Yakobus pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca secara bergantian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Sejenak kita dengarkan warta jemaat gereja kita Minggu Eksaudi tanggal 17 Mei 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudiri yang terkasih. A. Warta umum. Yang pertama, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Hengki Freddy Simangunsong, putra dari Bapak Robert Simangunsong almarhum, Ibu Rosmiati Boru Silalahi, alamat Jalan Soekarno-Hatta, Gang Cahaya nomor 19, Jemaat HKBP Fajar, Resort Labu Baru, dengan Mega Fatnawati Boru Siagian, putri dari Bapak W. Siagian almarhum, Ibu M. Boru Sitorus, alamat Jalan Sidumulyo nomor 15C, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 di HKBP Fajar, Resort Labu Baru. Warta pertama dan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Edwin Jeffrey Adolf Hasibuan, putra dari Bapak Insinyur Mangasa Hasibuan, Ibu JL Boru Napitupulu SE, alamat Jalan Bunga Raya, Gang Libra nomor 5, Sektor Pengayoman Tengah, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Yohana Teresia Boru Limbong, putri dari Bapak Insinyur Rutman Limbong, Ibu Erna Boru Sitompul, alamat Jalan Makmur nomor 16, Jemaat HKBP Tangkerang, Resort Tangkerang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 dimulai pukul 10 WIB bertempat di ruang konseling. 2. Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini, tanggal 17 Mei 2026, telah menjadi jemaat gereja kita bagi keluarga Bapak Surya Wendri Sakti Siburian, Ibu Yosefina Mastiur Boru Napitupulu, beserta 1 orang anak, pindah dari HKBP Immanuel Dumai, Resort Immanuel, Distrik 30 Riau Pesisir, alamat Jalan Beringin Goba, Sektor Komplek Gubernur. 3. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 telah meninggal dunia Mutiara Laura Feodora Boru Sibuea, umur 1 tahun 9 bulan, putri dari Bapak Alfredo Sibuea, Ibu Junita Boru Sianturi, alamat Jalan Gembolo, Sektor Wonorejo, dibawa ke Sibolga. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. B. Suara Koinonia. 1. Pelayan. Minggu hari ini tanggal 17 Mei 2026, Pendeta Donda Simajuntak MTH, Pendeta Resort, melayani di HKBP Tampan dalam rangka pensiun Sintua. Berikutnya, sokongan dana diakoni sosial. Minggu hari ini tanggal 17 Mei 2026, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus, diantar ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan yang kedua.
Peneguhan sidik khusus. Minggu hari ini, tanggal 17 Mei 2026, pada ibadah pukul 17 WIB, diadakan acara peneguhan sidik khusus bagi 2 orang anak jemaat gereja kita. PHD Gabungan Seksi Paropuan Huria. Pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, pukul 15 WIB, akan diadakan PHD Gabungan SPH dan yang menjadi tuan rumah sektor Pengayoman Timur yang mengumandangkan lagu pujian sektor Pengayoman Timur, Kor Ina Parari Kamis, Kor Padus SPH, sektor Pekanbaru Tonga, dan sektor Paduan Padang Bulan 3. Diharapkan kehadiran seluruh paropuan dari setiap sektor untuk mengikuti PHD tersebut. Seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Dilanjutkan latihan KOR. PHD remaja. Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 diadakan PHD remaja masuk pukul 16 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh remaja di gereja kita untuk mengikuti PHD tersebut. Pesta Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. A. Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 adalah Pesta Pentakosta yang pertama. Masuk ibadah seperti biasa pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, pukul 11 WIB, dan pukul 17 WIB. B. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026, Pesta Pentakosta yang kedua, kita akan mengadakan kebaktian masuk pukul 19 WIB dan sekaligus digabung dengan pertanyaan seksi AMA yang mengisi lagu pujian dari Kor AMA Tiberias, Padu Seksi Paropuan Huria, Kor Serapim, Kor Sektor Bambu Kuning Tenayan. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Kunjungan gereja seksi paropuan. Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, seksi paropuan HKBP Pekanbaru mengadakan kunjungan gereja ke HKBP Reminiscere Resort Minas sebagai program seksi paropuan yang dipimpin Pendeta Donda Simajuntak MTH, Pendeta Resort Bibel Pro Mas Rio Sinaga, Koordinator Seksi Paropuan, Situa F. Boru Hutauruk, mewakili Dewan Koinonia. Bajar Magnificat Choir. Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pada pukul 11 WIB dan pukul 17 WIB, Magnificat Choir, yaitu paduan suara pemuda-pemudi dari beberapa gereja di Pekanbaru, beribadah di gereja kita, serta melakukan bajar makanan dan bajar suara setelah selesai ibadah, dalam rangka pengumpulan dana untuk mengikuti 1 tahun Samosir International Choir Competition di Samosir pada September mendatang. Berikutnya, Kartu Partisipasi Pembangunan 2026. Sehubungan direalisasikan program pembangunan drop-off, kanopi, dan gudang, maka sangat diharapkan atau dibutuhkan dukungan partisipasi seluruh jemaat dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Dukungan jemaat dapat diberikan melalui kartu partisipasi pembangunan yang akan dibagikan kepada seluruh jemaat
oleh sentua sektor. Sosialisasi program panitia pembangunan HKBP Pekanbaru. Minggu hari ini tanggal 17 Mei 2026 di setiap jadwal ibadah setelah pembacaan warta jemaat, panitia pembangunan akan menyampaikan sosialisasi program panitia pembangunan untuk pelaksanaan pembangunan drop-off, kanopi, dan gudang. Tender atau lelang pekerjaan pembangunan drop-off, kanopi, dan gudang. Panitia lelang HKBP Pekanbaru dengan ini mengumumkan pelaksanaan pembangunan drop-off, kanopi, dan gudang. Informasi lelang dapat kita baca di warta jemaat kita. Berikutnya, persembahan amplop untuk pengadaan Alkitab di daerah terpencil oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Tahun ini Lembaga Alkitab Indonesia melalui program Satu Dalam Kasih akan mengirimkan 15.000 Bibel atau Alkitab ke pedalaman dairi. Demi kesuksesan program ini diharapkan kesediaan seluruh jemaat untuk menyalurkan dukungan kasih melalui persembahan amplop yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pada ibadah pukul 7 WIB dan pukul 9 WIB. Persembahan amplop akan kita serahkan ke depan bersamaan dengan persembahan yang kedua. Kita dapat mendukung 105.000 untuk satu Alkitab, 210.000 untuk dua Alkitab, 525.000 untuk 5 Alkitab, 1.050.000 untuk 10 Alkitab, atau sesuai dengan yang Tuhan taruh di hati kita. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mendukung penyebaran firman Tuhan sampai ke pelosok negeri. D. Suara Diakonia. 1. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau tidak engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mengenai keuangan dan warta, yang kedua, jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberkati kesembuhan dan kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat kita. Salam. Kita bernyanyi. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Inang Pendeta, Amang dan Inang Sintua, para pengurus gereja,
para donatur, serta seluruh jemaat kami yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama beribadah hari Minggu ini. Sebagai panitia pembangunan gereja HKBP Kota Pekanbaru, kami menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan sosialisasi program panitia pembangunan yang telah disetujui di rapat Huria. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama melihat slide terkait program pembangunan ini. Program yang akan kita laksanakan adalah pembangunan drop-off, kanopi, dan gudang. Next. Untuk pembangunan drop-off, pembangunan area drop-off, tepatnya di sisi samping kiri bangunan gereja, difungsikan sebagai penurunan dan penjemputan jemaat memasuki gereja, khususnya saat kondisi musim hujan. Pembangunan drop-off memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk sirkulasi kendaraan. Next. Mungkin Amang Inang kita bisa melihat gambar 3D-nya. Di situ terlihat drop-off berada di sebelah kanan gereja kita ya, sebelah kanan. Next. Berikutnya adalah pembangunan kanopi dan gudang. Pembangunan kanopi dan gudang tepatnya di sisi samping kanan bangunan gereja. Pembangunan kanopi difungsikan untuk memberikan kenyamanan dan melindungi jemaat menuju toilet saat kondisi musim hujan. Pembangunan dan perbaikan gudang bertujuan untuk mempertahankan bangunan existing dan menambah fungsi sebagai penyimpanan atau aset gereja. Next. Di sini Amang Inang juga kelihatan juga untuk pembangunan kanopinya. Di situ terlihat ada kanopi full. Artinya bisa juga kita gunakan untuk kegiatan lainnya, misalnya seperti PMI, dan juga bisa untuk para lansia. Jadi kalau ke toilet tidak terganggu, artinya tidak terkena hujan. Next. Begitu juga untuk pembangunan gudang. Di situ juga ada tangga yang langsung dari samping ya. Jadi penampakan 3D-nya jelas. Next. Adapun rencana anggaran biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Untuk pekerjaan drop-off sebesar Rp235.600.000. Untuk pekerjaan kanopi sebesar Rp380.300.000. Untuk pekerjaan gudang sebesar Rp200.600.000. Dan untuk perkuatan struktur gudang sebesar Rp19.300.000. Untuk jadwal pelaksanaan lelang, tadi memang sudah kita sama-sama lihat di Warta Jemaat, jadi kita bisa melihat ke sana. Demikianlah pemaparan ini, Amang Inang. Kami menyadari bahwa setiap rencana tentu membutuhkan dukungan doa, material, dan moral, serta kerjasama dari seluruh jemaat HKBP Pekanbaru. Karena itu, kami berharap melalui sosialisasi ini, jemaat dapat ikut serta dalam pembangunan yang akan dikerjakan,
sehingga kita dapat melangkah bersama dengan satu hati dan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 215, dimulai dari ayat 1 sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Eksaudi, di tanggal 17 Mei 2026. Firman Tuhan bagi kita tertulis di Bilangan pasal yang ke-6. Dimulai dari ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Dengan topik minggu hari ini, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengikutinya di dalam hati kita. Demikian isi firman Tuhan. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ditanyakan kepada kita, apa itu berkat? Apa itu berkat Bapak Ibu Saudara? Jika ditanyakan kepada kita apa itu berkat, maka mungkin tidak sedikit dari kita mengartikan berkat itu sebagai segala sesuatu yang baik. Berkat itu yang menyenangkan hati kita. Berkat itu yaitu yang kita sukai, yang kita minta, dan yang kita harapkan. Lalu pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, kalau dikatakan kepada setiap kita, apakah kegagalan itu bisa dikatakan berkat? Bu Dua Manginang, apakah kegagalan itu bisa dikatakan berkat? Apakah hidup di dalam kegagalan adalah hidup yang diberkati? Tentu tidak sedikit di antara kita juga yang akan berkata, tidak, itu bukan berkat. Atau mungkin ada yang mengatakan seperti ini, itu adalah hukuman Allah. Memahami tentang apa itu berkat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan apa itu berkat? Berkat itu adalah segala tindakan Allah, kehendak Allah, penyataan Allah yang dilandaskan oleh kuasanya, kasihnya, kebaikannya, dan dicurahkannya, dianugerahkannya kepada umatnya secara gratis. Dengan tujuan untuk rencana baik Allah bagi kita. Untuk melindungi, menyelamatkan, memulihkan, menuntun kehidupan kita yang lebih baik. Agar melalui berkat-berkat itu Bapak Ibu, kita bergantung hanya kepadanya. Dan senantiasa memuji, bersuka cita di dalam namanya. Amin. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jika kita sakit, lalu
obat yang pahit kita minum dengan senang hati. Karena itu kita tahu walaupun kita sakit, kita harus meminum obat sepahit apapun itu dengan senang hati. Karena itu berguna, sangat baik untuk memberi kesembuhan bagi kita. Jadi dari contoh itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat memahami bahwa berkat itu juga tidak selalu manis. Ada kalanya berkat itu pahit, itu kan namanya. Berkat itu tidak selalu manis, tapi juga ada kalanya berkat itu pahit. Dan itu Tuhan izinkan datang kepada kita untuk memulihkan dan untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat secara historis nats kita pada hari ini, di mana pada saat itu bangsa Israel akan melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Jadi setelah mereka berkemah di padang gurun Sinai, mereka sebenarnya pada saat itu berada dalam perjalanan yang penuh ancaman. Mereka pada saat itu berada dalam perjalanan yang penuh tantangan, godang musuh nasida dan kerasnya akan yang mereka hadapi. Itu yang terjadi pada saat itu pada bangsa Israel. Jadi sangat memungkinkan Bapak Ibu sekalian, karena keadaan yang dihadapi mereka, sangat mungkin mereka merasakan ketakutan. Keadaan yang mereka hadapi pada saat itu sangat mungkin mereka merasakan keraguan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka terjatuh kepada penyembahan ilah-ilah lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, Allah memberitahukan kepada Musa tentang berkatnya ini, agar berkat itu diajarkan kepada Imam Harun untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi walaupun Allah memberitahukan berkatnya itu kepada bangsa Israel, bukan berarti bangsa Israel berjalan tanpa ancaman. Bukan berarti bangsa Israel berjalan tanpa tantangan, tanpa musuh. Namun justru di dalam tantangan, di dalam keterpurukan ancaman, serangan musuh pada saat itu, Allah menyatakan berkatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita bisa melihat bagaimana historis atau kejadian bangsa Israel pada saat itu, bisa saja Allah memilih rute jalan yang lebih cepat. Bisa saja Allah pada saat itu meminimaliskan jalan yang penuh tantangan. Tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi Allah mengizinkan kepada bangsa Israel jalan yang panjang. Allah mengizinkan kepada bangsa Israel jalan yang lebih lama, yang memilih banyak tantangan. Bahkan harus sampai memakan waktu sampai sekitar 40 tahun sampai ke Kanaan. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, apakah jika demikian Allah tidak memberkati mereka dengan tantangan yang dihadapi, dengan perjalanan panjang sehingga menempuh waktu sampai 40 tahun? Ya, tentu tidak. Ya. Tapi jalan yang panjang itu merupakan berkat Allah. Itu merupakan rencana baik Allah bagi umatnya.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Eksaudi ini, kita juga sebagai umat Tuhan diingatkan pada minggu hari ini, untuk senantiasa kita berseru hanya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita jalani saat ini, baik itu suka maupun duka, apapun yang kita jalani saat ini Bapak Ibu sekalian, baik itu kegagalan atau keberhasilan, baik itu sakit ataupun kesehatan, baik itu kaya maupun miskin, setialah berseru kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi pada saat itu bangsa Israel banyak mereka menghadapi tantangan bahkan musuh. Ya. Ini membuat mereka khawatir, ketakutan, gelisah. Bahkan seperti yang saya katakan, mereka terjatuh pada penyembahan ilah-ilah lain. Tapi di Minggu Eksaudi ini mengingatkan bagi setiap kita Bapak Ibu sekalian, walaupun apa yang kita rasakan, hadapi, jalani saat ini, tetaplah terus kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dekat bagi setiap orang yang percaya. Ia yang memberkati, Dia yang menuntun kita kepada rencana baik Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ketika kita bangkit itu berawal dari kejatuhan kita? Contoh dalam hidup kita. Mungkin kita merasa pada saat ini jatuh usaha kita. Ya. Mungkin juga anak-anak kita dalam proses pendidikannya nilainya juga jatuh. Bukankah Bapak Ibu dalam kehidupan ini ketika kita bangkit itu berasal dari kejatuhan? Mari kita bayangkan. Bukankah kesembuhan itu berawal dari sebuah sakit? Gitu kan? Bukankah keberhasilan yang kita dapati itu berawal dari sebuah kegagalan? Tetapi jangan salah memahami dulu Bapak Ibu ya. Bukan berarti kalau saya katakan tadi dengan sengaja kita harus jatuh dulu. Ya. Dengan sengaja kita harus sakit dulu ya. Dengan sengaja kita harus cari yang pahit dulu. Ya. Dengan sengaja kita harus cari kegagalan dulu ya. Agar kita bisa merasakan kebangkitan. Agar kita bisa merasakan kesembuhan atau kesuksesan. Ya. Bukan itu maksudnya. Namun tetaplah kita berjalan di jalan Tuhan. Walau kita akan berjumpa, itu yang seperti saya katakan tadi. Kegagalan, berjumpa kita pada kejatuhan, ya, sakit penyakit, rasa pahit. Jangan malah kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita malah berkecil hati Bapak Ibu. Namun di Minggu Eksaudi ini mengingatkan kita tetaplah berseru karena Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk setia terus kita berseru. Senantiasa kita percaya atas berkat Tuhan. Mari kita sama-sama dulu membaca ayat yang ke-24. Boleh ditampilkan ayat yang ke-24, mari dulu kita sama-sama membaca Bapak Ibu, dua-dua ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Di dalam bahasa Ibrani, barak itu berarti memberkati. Memberkati berarti melimpahkan segala kebaikan. Yang mana Tuhan melimpahkan segala kebaikannya bagi setiap kita Bapak Ibu. Sedangkan kata syamar, kata melindungi di sini berarti menjaga. Ya. Itu bisa digambarkan ya, Tuhan menjaga melindungi seperti tembok, ya, tembok di rumah kita atau pagar di rumah kita. Seperti itulah gambaran bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kebaikan dan anugerah daripada Tuhan itu akan benar-benar dalam setiap hidup kita. Jika kita memang setia, mau percaya kepadanya. Sama halnya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
bejana yang diisi dengan air, ya. Kalau air itu adalah kebaikan dan bejana itu adalah perlindungan, ya. Sama seperti itu ketika bejana diisi dengan air. Tapi itu akan sia-sia jika bejana itu akan bocor dan air itu akan terus-menerus terbuang sia-sia. Seperti itulah gambaran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkata tentang berkat, berkat itu bukan sekedar materi saja. Berkata tentang berkat, berkat itu bukan hanya sekedar harta. Berkat itu bukan hanya kesehatan kita saja. Berkat itu bukan hanya keberhasilan kita saja dan sebagainya. Berkata tentang berkat, itu juga tentang perlindungan yang daripada Tuhan. Berkata tentang berkat itu juga merupakan penyertaan Tuhan. Nafas kita ini Bapak Ibu yang dari Tuhan. Kekuatan, semangat itu juga berkat. Jadi kalau kita berkata tentang berkat itu bukan hanya sebagai materi saja, bukan hanya sekedar harta, ya, tetapi perlindungan Tuhan, nafas kehidupan ini juga, itu juga merupakan berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Tuhan itu bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Ya. Perlindungan Tuhan dalam setiap hidup kita itu bukan berarti kita hidup tanpa sakit. Perlindungan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita itu Bapak Ibu bukan berarti kita hidup tanpa ada kesulitan. Ya. Tetapi pemeliharaan Tuhan yang tidak terputus. Oleh karena itu kalau kita berkata harta, kesehatan, kelimpahan, jabatan dan lain sebagainya itu adalah berkat, namun semua itu bisa menjadi malapetaka bagi kita jika kita memakainya tidak dalam perlindungan dan kehendak Tuhan. Holan alani gogok kudui. Kita hanya menonjolkan diri kita, kebolehan kita. Kita memakai itu, ya. Jika kita memakainya tidak di dalam perlindungan dan kehendak Tuhan, itu semua akan sia-sia. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sakit, kegagalan, penderitaan yang bukan kita anggap berkat, namun itu ternyata justru bisa menjadi berkat. Jika walau dalam sakit, walau dalam kegagalan, kita tetap di dalam perlindungannya. Dan melalui Tuhan kita boleh kuat dan pulih. Amin. Itu Bapak Ibu. Ya. Intinya firman ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu, Tuhan itu selalu memberkati, melindungi kita. Ia selalu berkehendak baik dalam setiap hidup kita. Dialah yang menganugerahkan segala yang mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup Bapak Ibu sekalian. Dan itu kita rasakan Bapak Ibu. Jika kasih setia dalam perlindungan Tuhan dan kita setia juga dalam kehendak Tuhan. Itu yang pertama diingatkan bagi kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Lalu kemudian yang kedua melalui firman Tuhan di ayat yang ke-25. Boleh kita bersama-sama membaca ayat yang ke-25 Bapak Ibu sekalian. 25, 2 ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi dalam pemahaman orang Israel, wajah Allah itu memiliki makna. Bahwa Allah berkenan, Allah hadir, ya, memandangkan wajahnya kepada bangsanya. Ya. Namun sebaliknya, jika Allah memalingkan wajahnya,
itu berarti Allah tidak berkenan. Itu dalam tradisi orang Israel ya. Dengan demikian Bapak Ibu, sinar wajah Allah artinya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya, bukan dengan hukuman atau murka. Kita yang berdosa yang seharusnya menerima hukuman, justru kitalah yang disinari oleh wajah Tuhan. Kita yang melakukan kesalahan, kita yang terus berdosa, justru sinar wajah Allah lah yang terus menyinari kita. Itulah merupakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah, namun Allah tetap mengaruniakan kasih-Nya. Namun Allah terus memberikan air ketika haus. Allah memberikan roti ketika lapar. Ya, itu juga sama halnya bagi setiap kita Bapak Ibu. Dengan apa yang diterima oleh semua orang tanpa terkecuali. Ya. Semua menerima anugerah Allah. Semua menerima kasih karunia Allah tanpa terkecuali kita manusia. Apakah dia orang yang hidup di dalam Tuhan atau dia orang yang hidup jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengaruniakan sama semua. Tuhan mengaruniakan nafas hidup bagi kita. Tuhan mengaruniakan udara, matahari, hujan. Tuhan mengaruniakan segala bentuk kasih karunia. Semuanya tanpa memilih-milih kepada semua orang. Dan dari itu Bapak Ibu semuanya Tuhan semakin menyinari hati kita. Sinar yang daripada Tuhan yang menyinari kita itu menyadari bagi setiap kita bahwa tanpa sinar wajah Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak mampu berbuat apa-apa Bapak Ibu. Lalu di ayat yang ke-26 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajahnya berarti sebelumnya Allah berpaling. Dia murka atas dosa. Dia murka atas dosa kita. Namun dia kembali menghadapkan wajahnya. Dalam artian di sini Bapak Ibu sekalian, Allah mau memberikan damai-Nya agar kita tidak takut, tidak khawatir, tetapi kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Sebagai contoh atau ilustrasi, mungkin ini pernah juga terjadi dalam hidup kita. Ada seorang anak kecil yang dia masih masuk sekolah TK, taman kanak-kanak ya. Jadi di mana seorang ibunya harus terus duduk di dekat pintu ya, yang mana anaknya harus melihat wajah ibunya yang menghadap ke anaknya, maka anaknya akan merasa tenang. Demikian jugalah kita Bapak Ibu, dalam kehidupan kita kiranya kita juga dengan Tuhan seperti itu. Bagaimana kita hidup di dalam ketenangan dan rasa damai, rasa aman, karena Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya agar terus kita bisa tenang ya, bisa kita dengan rasa damai walaupun banyak masalah yang harus kita hadapi pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui berkat Tuhan pada hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan berjanji untuk menaruh namanya di atas setiap kita ya. Marilah kita mengandalkan nama Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan. Dan ingatlah Bapak Ibu, firman ini juga mau mengingatkan setiap kita. Kamu bisa beroleh banyak hal, namun apakah itu kita peroleh dalam nama Tuhan? Untuk itu marilah perolehlah segala berkat
dan itu sumbernya hanya daripada Tuhan. Ya. Unangatong, janganlah kita lupa dengan berkat-berkat yang boleh kita rasakan hingga saat ini. Ya. Tapi kita lupa siapakah sumber berkat tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-6 ini, ayat 20 sampai 27. Mari dengan berkat-berkat Tuhan yang boleh kita rasakan hingga pada hari ini di dalam kehidupan ini. Itu jugalah yang mengajak kita agar kita terus berproses dalam hidup ini untuk menyadari betapa indahnya berkat yang boleh kita rasakan daripada Tuhan. Untuk menutup khotbah kita ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah kisah seorang pria kaya yang melakukan perjalanan jauhnya sambil membawa sekantong hartanya. Seorang pencuri ikut bersamanya. Tetapi pria itu cukup bijaksana untuk waspada terhadap teman barunya itu, si pencuri itu. Lalu pencuri itu berencana untuk merebut atau merampas harta si bapak tersebut. Namun ketika malam, pria kaya itu membiarkan pencuri itu untuk mandi dulu terlebih dahulu. Kemudian ia menyembunyikan harta itu di bawah bantal si pencuri tersebut. Lalu saat pria kaya itu mandi, maka pencuri itu akan lelah mencarinya. Jadi setelah beberapa malam yang mereka lalui dan saat mereka hendak berpisah, pria kaya tersebut berkata kepada si pencuri demikian. Harta karun itu sebenarnya lebih dekat darimu selama ini. Ya. Seorang pria kaya tadi menyimpannya di bawah bantal si pencuri tersebut. Dan ini jugalah yang bisa kita petik, yang sering terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita juga adalah orang yang terkadang frustasi, ya, yang mencari berkat di tempat yang salah, yang mencari berkat di nama yang salah, ya. Seperti bangsa Israel pada saat itu, mereka kepada ilah-ilah lain. Ini jugalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita mencari berkat di tempat yang salah dan mencari berkat di nama yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam namanya, di dalam firman-Nya, di dalam kehendak-Nya. Maka di sana terpancarlah berkat perlindungan, sinar wajah Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan wajah-Nya, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk itu yang terakhir, marilah saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita tarik nafas kita sembari berkata, nafas ini untuk memuji Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Mari kita tarik nafas, sama-sama kita katakan, nafas ini untuk memuji Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Tuhan boleh kita pakai di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita menjadi lebih baik. Amin, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada minggu hari ini yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati, yang melindungi, yang menyinari dan yang memberi damai sejahtera kepada umat-Mu. Pada saat ini Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap menjalani hari-hari mereka, pekerjaan tangan mereka. Engkaulah Tuhan yang memimpin setiap langkah, setiap pekerjaan usaha, pelayanan kami juga. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, serta perlindungan-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam setiap keluarga,
setiap rumah tangga jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk jemaat baru yang menjadi anggota gereja-Mu ini Tuhan. Keluarga Bapak Siburian, Ibu Boru Napitupulu. Kiranya Engkau memberkati dengan kasih dan sukacita Engkau Tuhan. Kaulah yang memberkati rumah tangga mereka. Dan setiap anggota keluarga hadir dan selalu takut akan Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah Bapa kami, menyerahkan keluarga besar Bapak Sibuya, Ibu Borusianturi, yang pada saat ini sedang berduka cita atas meninggalnya putri mereka Tuhan, Mutiara Borusibuya. Engkaulah Tuhan sumber penghiburan yang sejati. Kami mohon Engkaulah yang menguatkan, Engkaulah yang menghibur hati setiap keluarga yang ditinggalkan. Berikan ketabahan Tuhan, berikan pengharapan di dalam Kristus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kehidupan yang kekal. Kaulah Tuhan yang menyertai dan melindungi keluarga yang juga nanti akan pulang ke Pekanbaru ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program gereja-Mu ini. Kaulah Tuhan yang turut campur tangan di dalam setiap rencana, di dalam setiap program-program gereja-Mu ini. Berikan hikmat kepada setiap hamba-hamba-Mu yang Kau pilih dan seluruh pelayan, parlado, para panitia dan seluruh jemaat Tuhan, agar semua boleh kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, baik itu berulang tahun kelahiran, baik itu berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan kasih setia Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan mereka sampai hari ini. Tuhan, setiap pertambahan usia itu adalah anugerah dan bukti pemeliharaan Tuhan kepada mereka yang sempurna. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dengan kesehatan, sukacita, dengan umur panjang, hikmat, serta hati yang semakin takut akan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan dan doa mereka Tuhan secara pribadi, Engkaulah Tuhan yang mengetahui dan mencukupkannya menurut kehendak-Mu yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang terbaring lemah dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, maupun yang mengalami sakit menahun Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu. Engkaulah tabib yang ajaib, Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap umat-Mu. Kami mohon Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menjamah setiap jemaat yang sedang sakit. Berikan kesembuhan, kuatkan mereka ya Tuhan yang lemah. Tenangkan hati pikiran mereka yang gelisah. Dan hibur mereka Tuhan yang merasa ketika mereka putus asa karena penyakit yang berkepanjangan. Berkati proses pengobatan mereka Tuhan. Berkati juga untuk setiap keluarga para medis yang memberikan sebagai pepanjangan tangan Tuhan. Berkati keluarga Tuhan, berikan kesabaran di dalam setiap menjaga jemaat-Mu dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah Bapa, untuk keluarga yang akan membawa anak mereka untuk menerima pemberkatan pernikahan. Yang pertama, keluarga Nyonya Siagian Inang Borsitorus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Yang kedua juga Tuhan pada keluarga Amang Hasibuan Inang Boru Napitupulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026. Ya Tuhan Allah Bapa kami, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai segala rencananya Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap keluarga, setiap para tamu undangan yang akan ikut turut berbahagia. Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatunya agar semua dapat berjalan dengan baik dan semua bersuka cita, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 sambil kita menyerahkan persembahan yang kedua dan persembahan khusus. Banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam anakku. Terima kasih atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Sahabatku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.